Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita semua memujinya, kita semua hanya meminta pertolongan padanya, dan kita semua hanya meminta ampunan padanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan apa yang kita perbuat. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang sangat besar. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, saya mewasiatkan diri saya sendiri dan seluruh orang yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena hanyalah orang yang bertakwa yang akan mendapatkan kemenangan. Hadirin sekalian, kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat keamanan, nikmat kesehatan, dan nikmat makanan. Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang bangun di pagi hari, mendapat di pagi hari dalam keadaan aman. Pertama, aman, tidak dalam keadaan bencana, tidak dalam kondisi peperangan, aman. Yang kedua, sehat, tidak ditimpa penyakit berat sehingga harus masuk ke rumah sakit. Kita tahu betapa banyak orang yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit karena diderita sakit. Yang ketiga, dia punya makanan untuk hari itu. Kita tahu betapa banyak orang yang hari ini belum makan. Kalau kita punya tiga hal itu di pagi hari, keamanan, kesehatan, makanan untuk hari itu, kata Rasulullah, faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan dia telah memiliki dunia dan segala isinya. Cukup tiga itu. Apalagi yang kita cari selain itu?
selain keamanan, selain kesehatan. Untuk apa uang banyak kalau tidak sehat? Untuk apa uang banyak kalau kita ditimpa bencana? Maka kita harus bersyukur di sini. Manusia memang dalam tabiatnya serakah. Dia bisa makan, dia bisa makan yang halal, tapi dia tergesa-gesa dalam mencari harta. Makanya dia terjatuh pada yang haram. Maka di sini kita tahu kita tidak boleh tergesa-gesa dalam sesuatu. Kita tahu saat ini saudara-saudara kita di luar sana, ada yang diuji dengan bencana, ada yang diuji dengan peperangan yang tak henti-hentinya. Dan bahkan itu berada di tempat yang mulia. Maka kita mungkin punya cita-cita ingin pergi ke suatu tempat. Ada yang bercita-cita, saya seumur hidup sebelum mati pokoknya harus ke Bali. Saya sebelum mati pokoknya harus pergi ke negara ke negara itu, ke negara ini. Padahal cita-cita yang terbaik dan yang paling berpahala adalah cita-cita untuk mendatangi 3 masjid. Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengeluarkan tenaga yang berlebihan, tidak boleh mengeluarkan upaya yang berlebihan untuk melakukan perjalanan, kecuali perjalanan ke 3 masjid. Masjid apa? Yang pertama Al-Masjidil Haram, yaitu Masjidil Haram yang ada di Mekah. Yang kedua Masjidil Rasul, yaitu masjidnya Nabi, Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Dan yang ketiga Masjidil Aqsa yang ada di Palestina saat ini. Dan selain itu, Islam juga memberi keutamaan lebih saat kita beribadah di 3 masjid ini. Salat di Masjidil Haram, kata Rasulullah, itu lebih baik 100.000 kali lipat daripada salat di masjid yang lain. Salat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi maksudnya, lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid yang lain. Dan salat di Masjidil Aqsa lebih baik 500 kali lipat daripada salat di masjid yang lain. Kemudian salah satu fadilah Masjidil Aqsa juga, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama bagi umat Islam. Saat pertama disyariatkannya sholat, maka Nabi menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian di kemudian hari datang syariat memindahkan kiblat ke Masjidil Haram, yang tadinya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian selain itu, Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Maka ada pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Rasulullah menjawab, Masjidil Haram, Al-Masjidul Haram yang ada di Mekah. Itu adalah masjid pertama yang dibangun di muka bumi. Kemudian masjid apa setelah itu? Kemudian Rasulullah menjawab, Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Maka dari itu, saat kita berkesempatan untuk mengunjungi 3 masjid ini, maka kita harus usahakan mengunjungi 3 masjid ini. Dengan segitu banyak keutamaannya. Dan sekarang saat ini Masjidil Aqsa dan para penjaganya, yaitu warga Palestina,
sedang dijajah. Yang ini sangat bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar kita, di mana pembukaan Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Maka jikalau benarlah kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus mendukung semua kemerdekaan yang ada di muka bumi ini. Tidak boleh kita menyetujui satu penjajahan pun di muka bumi. Maka ini adalah masalah akidah. Ini adalah masalah hati. Maka diam pada saat ini itu tidak tepat. Di mana Gaza sekarang sedang dilanda peperangan yang dahsyat, lebih dahsyat daripada peperangan yang sebelumnya. Maka selain urusan agama, kita juga terpaut secara urusan negara dengan Palestina. Apalagi urusan agama, di mana mereka adalah saudara kita sesama muslim. Seperti yang Allah firmankan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua orang-orang beriman itu bersaudara. Maka kita harus mengeluarkan upaya kita, tenaga kita, apa saja yang kita berikan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah berfirman yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin sekalian, kita banyak mendengar ayat ini, terutama pada saat Isra Mi'raj. Mungkin kita semua tahu, kita pernah mengikuti acara yang di dalamnya dibahas Isra Mi'raj, di mana kita mendengar saat Isra Mi'raj Nabi mendapatkan syariat salat 5 waktu diwajibkan saat Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah dari Masjidil Aqsa ke langit. Pertanyaannya, apakah Allah tidak bisa langsung memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke langit? Jawabannya tentu bisa. Kemudian kenapa harus transit ke Masjidil Aqsa? Rasulullah transit ke Masjidil Aqsa, kemudian sholat, Nabi menjadi imam, dan ruh-ruh para nabi sebelumnya yang telah wafat itu menjadi makmum Rasulullah. Di sini menunjukkan keutamaan Rasulullah atas seluruh nabi. Dan ini juga isyarat bahwasanya kita tidak boleh meremehkan perkara Masjidil Aqsa ini. Maka kalau saja ada di dekat rumah kita masjid, kemudian itu dikotori oleh orang lain, itu masjid dirusak oleh orang lain, itu masjid dekat rumah kita, bagaimana perasaan kita? Apalagi ini masjid pernah dipakai sholat Nabi untuk mengimami seluruh para nabi.
Bagaimana mungkin kita tidak marah saat masjid yang mulia ini dihinakan? Maka sebuah hadis yang sering kita dengar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Maka siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya jika bisa. Kalau tidak bisa, maka hendaklah dia rubah dengan lisannya, dengan kata-katanya, dengan nasihat, dengan teguran. Tidak bisa juga, maka tetap harus ingkari dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Maka kalaulah penjajahan di Palestina ini kita tidak bisa ingkari walaupun hanya dengan hati, maka di manakah iman kita? Dan selain itu, karena syariat sholat ini khusus harus memperjalankan Rasulullah ke langit, maka syariat sholat ini menjadi syariat yang paling penting. Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Kata Rasulullah, sesungguhnya perjanjian di antara kita dan di antara mereka itu adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat yang wajib, maka dia telah kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seburuk apapun kita, sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah tinggalkan sholat wajib. Berapa menit waktu kita yang hilang kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu? Padahal itulah nanti yang menjadi bekal kita di akhirat. Berapa lama lagi kita hidup di dunia ini? Memangnya ada yang sampai hidup 100-200 tahun? Paling 60 tahun atau paling 70 tahun. Kemudian setelah meninggal nanti kita hidup dan tidak akan pernah mati lagi. Maka untuk apa kita gadaikan hidup yang singkat ini? Kita gadaikan hidup yang singkat ini untuk menderita kelak. Lebih baik kita usaha dalam hidup yang singkat ini untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan setelah meninggal kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di sini memohon kepadamu, bersihkanlah hati-hati kami, sucikanlah hati-hati kami, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, jadikanlah keluarga-keluarga kami orang yang bertakwa. Ya Allah, berikanlah senantiasa hidayah kepada kami. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Masjidil Aqsa. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fil Masjidil Aqsa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.